Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fani. Nah, untuk di video kali ini kita akan bahas atau review sesuai judulnya, yaitu adalah mereview cushion dari MS Glow. Nah, cushion dari MS Glow sesuai judulnya di sini aku akan review. Namun aku ada buat video juga tentang urutan pemakaian MS Glow dari skincare dan makeupnya. Nah, untuk linknya akan aku taruh di bawah ini. Kalau misalnya kalian kepo dengan urutan pemakaian skincare MS Glow, silahkan klik link di bawah ini karena udah ada link aku taruh di description boxnya. Nah, kita akan membahas di video kali ini yaitu adalah ketahanan, coverage, tekstur, dan aromanya, dan packagingnya itu bagaimana. Nah, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng kalian. Nah, subscribe dari kalian itu bermanfaat banget buat aku agar aku dapat termotivasi gitu buat videonya. Dan perlu kalian ketahui kalau subscribe itu gratis, gratis. Dan kalian juga dapat tuh amal ibadah kalian subscribe di channel aku kan. Nah, kita itu saling membantu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya berkenan juga boleh share video aku ke sosial media kalian dan doain nih aku bisa nyampai subscriber yang aku inginkan, dan mohon banget doa dari kalian. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Oke, langsung aja kita review si cushion dari MS Glow ini. Nah, pertama-tama aku akan tunjukin nih bagaimana packagingnya. Nah, packagingnya itu seperti ini. Nah, cushion dari MS Glow yang Ultra Moist-nya itu. Nah, dan ini itu tuh ada kotaknya. Nah, kotaknya itu waktu kita beli itu dia ada juga kemasan kotak. Nah, ini udah aku keluarin jadi seperti ini. Nah, dia itu tebal seperti ini isi dalamnya, dan di belakangnya itu seperti cushion pada umumnya. Nah, jadi seperti inilah dia si tampilan cushion MS Glow. Nah, khusus aku pakai ini sekarang, aku sedang pakai cushionnya doang. Aku nggak pakai foundation, aku nggak pakai yang lain sebagainya. Aku hanya pakai cushionnya sekarang ya. Sekarang ini aku hanya pakai cushionnya aja. Kalian bisa lihat bagaimana sih tampilan setelah pakai cushion dari MS Glow. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai packagingnya dulu. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih packagingnya itu mulai dari seperti ini tampilannya. Nah, bahannya itu dia itu seperti bukan kaca dan bukan plastik, dia seperti bahan piring melamin. Tahu nggak sih piring melamin yang kalau ditekan itu bunyinya gimana ya, tapi ini udah pecah ya menurut aku. Kalau misalnya kalian hati-hati bawanya kemanapun, karena bahannya ini dia itu mudah pecah, nggak seperti bahan yang lainnya sih. Kalau misalnya plastik kan jatuh atau keinjak atau apa kan tahan gitu kan. Kalau misalnya dia tuh mudah pecah menurut aku, karena bahannya itu dia nggak terlalu kaca, nggak juga terlalu plastik, jadi bahannya itu mudah pecah. Nah, selanjutnya yaitu adalah kemasan dalamnya. Nah, kemasan dalamnya itu seperti ini. Nah, seperti cushion pada umumnya ada kaca, lalu ada sponsnya. Nah, sponsnya itu warna putih gini. Nah, kekurangan spons si cushion MS Glow ini, kenapa harus diberi warna putih? Karena kalau misalnya warna putih ini menurut aku cepat kotor. Nah, jadi kalau misalnya kalian pembersih is okay. Kalau misalnya bukan tipe orang yang pembersih atau penjaga terhadap warna, ya mungkin warna putih ini sangat mengganggu jadinya kotor. Nah, jadi seperti inilah dia. Nah, ini aku makainya udah hampir sebulan si cushion ini. Nah, jadi udah itu tampilannya seperti ini, seperti cushion pada umumnya. Lalu nah seperti ini tuh. Nampak nggak sih? Tuh. Jadi di dalamnya itu juga warna putih. Si sponsnya juga warna putih. Dan di sini aku belinya warna nomor 1. Yang lain, yang paling terang. Jadi aku beli yang warna paling terang. Dan dia ini ada 2 shade nggak salah aku.
Yang pertama ini yang aku review yang warna terang, yaitu ada line-nya. Dan yang kedua itu medium, nggak salah aku medium. Nah, medium itu cocok untuk kulit yang warnanya sawo matang. Nah, mengapa aku pilih warna sedikit lebih terang? Karena dia itu oksidasi, dia penurunan warna. Jadi kalau udah lama-lama itu aku ngerasa warnanya itu makin tambah turun gitu, makin tambah kusam gitu. Jadi aku pilih warna yang lebih cerah. Nah, kita masuk ke dalam review mengenai tekstur, mengenai ketahanan, dan mengenai kehalusan. Kehalusan ya sama deh, kehalusan dan tekstur hampir sama. Nah, sekarang kita masuk ke tekstur. Tekstur dari cushion ini dia itu seperti cushion pada umumnya, namun dia nggak menimbulkan white cast, dia nggak menimbulkan dia nggak terlalu tebal kayak kita pakai apa ya. Aku tuh pernah nyobain cushion Purbasari, nggak salah aku pernah nyobain cushion Wardah, aku pernah nyobain juga. Dia itu perbandingan dengan si cushion MS Glow ini, kalau si cushion MS Glow ini tidak menimbulkan white cast, kalau misalnya Purbasari itu dia menimbulkan. Dan kalau misalnya si cushion MS Glow ini yang bagusnya itu dia itu nyatu gitu ke warna kulit, dia ngikut ke warna kulit, dia nggak bikin dempul, dia nggak bikin kulit jadi bob top hang gitu, dia nggak bikin seperti itu. Nah, kalau misalnya cushion yang lain tuh biasa nimbulin white cast dan kerasa gitu, berat gitu di kulit. Nah, kalau si MS Glow ini yang aku sukain itu dia itu kayak ringan dan enak gitu dipakai, dia nyatu ke kulit kayak kita nggak pakai cushion. Nah, lalu masuk lagi ke pembahasan mengenai itu kan tadi udah tekstur ya, teksturnya gimana pas kita pakai. Nah, itu tadi aku jelasin. Dan selanjutnya yaitu adalah coveragenya, dia nutup nggak sih jerawat, bekas-bekas jerawat gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di kamera ini aku lagi pakai. Nah, aku tuh ada bekas jerawat di bagian nih, di bagian sini itu aku ada bekas jerawat nih, bagian pipi nih aku ada bekas jerawat tuh masih nampak sih menurut aku makainya juga nggak terlalu tebal, cuma satu lapisan. Nah, jadi seperti ini tuh, itu masih ada sih nampak, cuma ya menurut aku coveragenya ini sedang, menutupi bekas jerawatnya ini sedang, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Karena kenapa? Karena di sini masih ada nampak tuh. Nah, bekas jerawat aku pun juga nggak terlalu parah, hanya nggak terlalu nggak terlalu tebal, atau ya bukan bekas jerawat yang terlalu tingkat keparahannya itu tinggi. Jadi, dan dia itu masih nampak. Nah, mengapa aku bilang sedang coveragenya, penutupan area-area jerawat? Nah, karena bekas jerawat aku pun nggak terlalu parah, tapi dia itu masih nampak kalau misalnya dilapisi satu aja. Nah, kalau misalnya 3 kali atau 2 kali di bagian jerawatnya ini, kemungkinan bisa hilang, kemungkinan. Karena aku pernah nyobain. Nah, sekarang aku cobain dulu, aku tambahin lagi di sekitaran sininya ini, nutup nggak ya. Cuma aku kalau misalnya terlalu tebal tuh aku nggak suka, jadi aku pakainya tuh 1 kali lapis aja, paling banyak itu 2 biasanya. Tuh, ketutup nggak sih? Nah, itu kalau misalnya 2 tuh dia agak tersamarin, kalau misalnya 1 tuh dia masih nampak bekas jerawatnya. Tapi ini untuk bekas jerawat yang sedang ya, tingkat itunya. Kalau misalnya udah parah banget, mungkin dia nggak nutup. Nah, di sini tuh ada bekas jerawatnya juga. Tuh. Nah, satu lagi, aku kan ada area mata panda. Area mata aku nih kan agak panda gitu, karena tidurnya suka larut malam dan kecapean juga sih. Nah, di area bawah mata ini upayakan makainya itu agak banyak kalau misalnya ada nampak, karena aku ini masih nampak kalau misalnya 1 kali aja tuh masih nampak tuh guys. Tuh, coba lihat, tuh masih nampak. Coba kita tambahin. Mungkin kalau ini pakai concealer baru bisa ketutup. Ini aku nggak pakai concealer, aku hanya pakai ini doang guys. Nah,
oke, nggak terlalu bedain, tapi masih nampak sumpah. Aku nggak pakai concealer karena tadi mau buat videonya cepat gitu, jadi nggak pakai concealer akunya. Nah tuh, nah jadi itu sih. Tapi aku tuh sukanya yang di teksturnya. Aku suka banget tekstur si cushion ini. Kalau misalnya menutupi itu kurang, menurut aku kurang menutupi area jerawat. Ini sesuai pengalaman aku pribadi ya. Kalau misalnya kalian suka, nah jangan lupa like and subscribe, aktifkan tombol lonceng, jadi kalau misalnya aku update video terbaru kalian dapat notifikasi dari aku. Nah, oh iya, satu lagi, boleh dong share ke media sosialnya agar channel aku ini dapat berkembang, karena support dari kalian itu sangat berarti banget untuk penyemangat aku buat video-video selanjutnya. Nah, jadi oke, kita lanjut lagi ke reviewnya. Tuh, jadi seperti itu guys penampilannya. Nah, tekstur, kemudian coverage, dan yang ketiga itu aroma. Nah, aroma dari cushion ini tuh aromanya itu nggak wangi, dia itu baunya seperti bukan coklat ya, kayak karamel gitu, kayak krim karamel gitu. Baunya itu kayak apa ya, kayak cushion pada umumnya sih, cuma dia nggak terlalu wangi, dia nggak terlalu kebanyakan parfum di cushion ini, jadi itu biasa aja baunya. Tapi yang aku kurang suka itu baunya itu seperti bau coklat yang udah lama kependam gitu. Kalau misalnya udah lama-lama tuh kayak gitu baunya. Nah, jadi kalau misalnya pakai si cushion ini, upayakan tuh nggak terlalu lama, maksudnya tuh nggak usah terlalu lama nyimpennya. Misalnya kalau misalnya orang banyak koleksi cushion, banyak berapa buti cushionnya gitu, jadi itu lama habisnya, kemungkinan tuh menimbulin bau yang kurang sedap. Kalau misalnya cepat habis, it's okay sih menurut aku. Nah, tekstur, coverage, lalu cushion, tekstur, coverage, dan aroma. Selanjutnya ketahanan. Nah, ketahanan dari cushion ini, nih aku bahas nih ketahanannya. Aku tuh biasa aktivitas dari pagi sampai siang, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang atau sampai jam 3 sore. Itu kalau misalnya dipakai, misalnya kita ini tergantung ya aktivitasnya, itu di ruang ber-AC atau di bawah sinar matahari atau di ruangan biasa aja, itu tergantung. Kalau misalnya pakainya di ruang ber-AC, kemungkinan itu agak tahan. Kalau misalnya dipakai di bukan ruangan ber-AC, apalagi sering di luar, misalnya aktivitasnya di luar terus gitu, kena matahari atau apa, itu ketahanannya itu sangat minim. Nah, kekurangan dari si cushion ini tuh juga ketahanan, karena ketahanannya itu kurang, menurut aku kurang ketahanannya. Ketahanannya itu kurang karena aku pribadi, aku tuh kan dari pagi jam 7 aku beraktivitas sampai jam 2 siang, dan nggak sampai sih jam 2 siang, kadang kan kalau misalnya jam 12 kan itu azan, jadi aku sholat dulu. Nah, jadi itu udah terhapus gitu. Jadi dari jam 7 sampai jam 10, jam 9 itu kalau misalnya nih dari jam 7 aku pakai sampai jam 10, itu tuh udah nggak ada lagi si cushionnya, udah nggak nampak gitu, kayak udah nyatu di kulit. Pokoknya itu udah bikin kulit udah nggak glow lagi gitu. Padahal aku tuh beraktivitasnya itu di bukan ruangan yang kena sinar matahari, artinya ruangan yang ber-AC gitu. Jadi tuh sampai jam 10 dia itu udah nggak tahan lagi. Ini aku cuma pakai si cushion doang, tidak ada penambahan bedak tabur atau hal-hal lain. Ini cushion doang, dari jam 7 sampai jam 10 itu udah nggak ada lagi, itu udah terhapus. Apalagi kalau misalnya kulit berminyak, nah bagian hidung itu cepat banget
hilangnya. Aku tuh hilangnya itu pertama kali tuh di area hidung, karena hidung aku tuh berminyak banget. Bukan berminyaknya itu di area tertentu ya, aku ya. Biasa di hidung dan di dahi dan kadang di dagu sini. Itu berminyak dikit sih, nggak terlalu banyak. Dan menurut aku kalau misalnya mau pakai si cushion ini kan dia tuh tingkat ketahanannya itu nggak terlalu tahan. Nah, jadi kalau misalnya mau tahan, ini aku ada tips dan triknya untuk agar tahan si cushion MS Glow ini dan tidak buat area hidung itu berminyak, yaitu penambahan bedak tabur. Nah, aku tuh kalau pakai bedak tabur itu juga dari MS Glow juga, yang ini, yang seperti ini tuh bedak taburnya. Nampak gak sih? Nah, pokoknya tuh seperti ini tuh. Aku juga pakai si bedak tabur MS Glow. Jadi setelah pakai cushion, pakai si bedak tabur. Nah, tapi aku saranin nih kalau misalnya pakai bedak tabur si bedak taburnya ini itu nggak usah pakai spons yang ada dari dalamnya, pakai brush. Jadi aku pakai brush, pengaplikasiannya tuh pakai brush karena biasanya itu nggak terlalu bagus kalau misalnya pakai spons ini. Kalau misalnya setelah pakai ini langsung pakai si bedak tabur dan menggunakan spons itu kurang bagus. Jadi pakai si brush biar ya lebih bagus aja gitu, lebih kebaur gitu, nggak nempel di area-area tertentu. Dan tadi kan kita udah bahas mengenai tekstur, ketahanan, aroma, dan coverage. Nah, itu aja sih. Sama packagingnya tadi kan udah dibahas sama akunya. Nah, untuk harganya tersendiri itu aku akan cantumin di description box di bawah ini. Nah, untuk pembeliannya itu banyak banget di marketplace ada. Kalau misalnya di daerah kalian juga ada agennya, itu juga bisa beli di agennya. Nah, aku sendiri itu kadang-kadang beli di offline dan aku kadang juga beli di online. Kalau misalnya di offline tuh biasanya aku lebih sukanya di Shopee. Kalau di Shopee upayakan beli di Shopee Mall karena hampir sama sih. Shopee Mall juga mahal dan offline juga sama aja, harga agennya juga sama. Jadi kalau misalnya aku nggak terlalu butuh banget, ya aku beli di offline, pula di marketplace. Kalau misalnya aku butuh banget nih, udah beli di agennya. Jadi seperti itulah dia guys. Nah, oke guys, gitu aja video dari aku. Nah, kalau jika kalian suka, jangan lupa like dan jangan lupa like and subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi dari aku kalau misalnya kalian suka. Kalian subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya guys. Dah, sampai jumpa di lain waktu dan aku doain kalian sehat selalu. Yang udah subscribe, aku terima kasih banget yang udah subscribe, yang udah nonton sampai habis, aku terima kasih banget kepada kalian. Nah, oke guys, bye bye, see you next time.